Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-133, 134, 135 dan 136 dari surah Al-A'raf, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun dan kaumnya. Dan telah diterangkan dalam beberapa ayat sebelum ini bahwasanya Fir'aun dan kaumnya, lebih khusus adalah pembesar-pembesar kaumnya, tidak mau menerima kebenaran disebabkan karena kesombongan yang ada pada mereka. Mereka tidak mau menerima kebenaran, maka mereka dihukum oleh Allah dengan azab, dengan siksa, yaitu sebelum ini berupa kemarau panjang, kemudian berupa kekurangan hasil kebun, kemarau panjang dan kekurangan hasil kebun. Nah, sekarang pula Allah menerangkan beberapa hukuman lagi. Beberapa hukuman lagi ditetapkan ke atas Fir'aun dan kaumnya, yaitu hukuman berikutnya taufan, kemudian belalang, kemudian kutu, kemudian katak, kemudian air berubah menjadi darah. Nah, ini semua adalah hukuman-hukuman yang Allah tetapkan ke atas mereka supaya mereka segera meninggalkan kemusyrikan, meninggalkan kesesatan, meninggalkan kekufuran, merendah dirilah di hadapan Allah, yaitu dengan menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi rupanya mereka tetap juga tidak mau beriman. Mereka enggan beriman, mereka menyombongkan diri, mereka terus berbuat dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan siksaan akhir ke atas mereka, yaitu membinasakan mereka semuanya. Kemudian diterangkan dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu antara satu hukuman dengan hukuman yang berikutnya. Tadi kita sebut ada 5 hukuman, yaitu yang pertama adalah taufan. Nah, taufan. Kemudian setelah itu adalah belalang. Sebelum belalang itu diutus oleh Allah untuk membinasakan tanam-tanaman mereka, karena belalang ini memakan daun-daun tanaman, maka tak ada hasil panen mereka.
maka mereka menjadi kelaparan, tak ada lagi makanan mereka. Nah, antara satu hukuman dengan hukuman berikutnya itu berjarak. Jadi bukan sekaligus 5 hukuman itu ditetapkan, tidak, satu demi satu. Tujuannya adalah memberi peluang, kesempatan kepada mereka untuk beriman kepada Allah. Dan nanti kita akan mendapatkan pula pemberitahuan dari Allah bahwasanya ketika hukuman yang pertama ditetapkan ke atas mereka, mereka tidak bisa menyelesaikannya karena memang hukuman dari Allah. Maka mereka mengadu kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya Allah mengangkat hukuman tersebut. Kemudian diangkat hukuman tersebut. Tapi setelah hukuman itu diangkat, kembali lagi kepada kekufuran. Berapa kali seperti ini? 5 kali hukuman, 5 kali seperti itu. Berarti mereka ini adalah orang yang sebenarnya beriman itu untuk kepentingan saja, untuk sementara saja, yaitu setelah selesai masalah mereka, mereka kembali kepada kekufuran. Masalah mereka itu hukuman yang diberlakukan ke atas mereka. Berlalu hukuman, maka kembali mereka kepada kekufuran. Maka pelajaran yang sangat berharga dari ayat yang akan kita pelajari ini adalah jangan sampai mengambil agama itu atau mengikuti agama itu hanyalah untuk melepaskan diri dari kesusahan yang berupa siksaan. Jangan sampai. Jadi agama itu tidak lebih hanya sebagai penyelesai hukuman saja, bukan sebagai suatu keperluan, suatu kepentingan, suatu kebutuhan dalam hidup, dan memang diperlukan. Dan bukan datang dari keimanan dan keyakinan, tetapi datang dari hawa nafsu, yaitu manusia kalau ditanya hawa nafsunya mau berlama-lama dalam hukuman, mau mati dalam siksaan, tak mau. Nah, bagaimana supaya terselamat? Nah, kalau yang pada akhirnya meminta kepada Musa itu adalah juga sebagai penyelesaian, maka minta sajalah kepada Musa itu supaya Musa itu berdoa kepada Tuhannya supaya mengangkat hukuman ini dari kita. Jadi pendirian mereka itu bukanlah ikhlas, bukanlah jujur dalam beriman kepada Allah. Sampai bersumpah mereka bersumpah, mintalah wahai Musa kepada Tuhanmu supaya diangkat hukuman ini dari kami. Kalau terangkat hukuman ini dari kami beriman. Bersumpah, kami beriman. Tapi dalam sumpah itu berbohong. Nah, jadi bersumpah, tapi di dalam sumpah ada kebohongan, yaitu sampai masa tertentu saja. Dalam tafsir itu dikatakan jarak antara satu hukuman dengan hukuman berikutnya, yang 5 disebut itu adalah sebulan. Kemudian hukuman itu berlangsung selama 7 hari. Habis 7 hari, kemudian Allah angkat hukuman tersebut. Kemudian berselang 1 bulan, kembali lagi kepada kekufuran. Nah, ini adalah kaum yang keras kepala, tidak mengambil pelajaran. Maka di penghujung ayat nanti disebutkan mereka adalah orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, tidak mengambil pelajaran dari apa yang berlaku. Kemudian dengan kesombongan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka kaum yang sudah seperti ini keadaannya, tidak ada lagi kebaikan yang akan dinanti dari mereka, maka dibinasakanlah di dalam laut. Nah, inilah dia ringkasan dari apa-apa yang akan kita kaji dalam pertemuan ini, yaitu dari ayat yang ke-133 sampai ayat 136 dari surah Al-A'raf. Kita lihat ayatnya lebih dekat, namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dama
ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Walamma waqa'a alaihimur rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Falamma kashafna 'anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankuthun fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu 'anha ghafilin. Allah berfirman, fa'arsalna 'alaihimut tufan. Fa'arsalna, lalu kami mengirimkan 'alaihim, ke atas mereka, Fir'aun dan kaumnya, at-tufan, taufan, wal jarad, dan belalang, wal qummal, dan kutu, wad dafadi', katak, wad dam, dan darah, ayatim mufassalat, yaitu ayat, tanda-tanda kekuasaan atau bukti-bukti kekuasaan Allah, mufassalat, yang terperinci atau yang jelas, yang terang. Fastakbaru, maka mereka menyombongkan diri, wa kanu qauman mujrimin. Wa kanu, dan adalah mereka itu, kauman, kaum, mujrimin, yang berbuat dosa. Kita ulang dari pangkal ayat. Maka kami kirimkan ke atas mereka taufan, belalang, kutu, kata, darah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas. Lalu mereka menyombongkan diri, dan adalah mereka itu kaum yang berbuat dosa. Ayat berikutnya, walamma waqa'a alaihimur rijz. Walamma, dan ketika, waqa'a, berlaku, alaihim, ke atas mereka, ar-rijza, siksaan, qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, ud'u lana, berdoalah untuk kami, rabbaka, kepada Tuhanmu, bima ahida indak, dengan apa-apa yang Allah telah menetapkannya di sisimu. Apa yang telah Allah tetapkan kepada Nabi Musa? Kenabian. Kemudian dengan kenabian itu Fir'aun dan juga kaumnya meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu ini nabi, Allah menetapkan nabi, menetapkan kamu sebagai nabi, maka berdoalah kamu kepada Allah supaya Allah mengangkat siksaan ini dari kami. Lain kasyafta, lain, sesungguhnya jika, kasyafta, engkau dapat menghilangkan, anna, dari kami, ar-rijza, siksaan, lanu'minanna laka, sungguh kami akan beriman kepadamu. Janji, 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 tinggal janji. Walanursilanna ma'aka bani Israil. Walanursilanna, dan sungguh kami akan melepaskan, ma'aka, bersamamu, bani Israil, bani Israil. Nabi Musa kan sebelum ini minta kepada Fir'aun supaya melepaskan bani Israil bersamanya untuk pergi ke tempat lain. Kata Fir'aun dan kaumnya, kami akan lepaskan bani Israil bersamamu. Janji, janji, rupanya janji tinggal janji. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan ketika ditetapkan ke atas mereka siksaan, mereka berkata, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami dengan apa-apa yang telah
Allah tetapkan di sisimu, yaitu berupa kenabian. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan siksaan dari kami, sungguh kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Ayat berikutnya. Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu. Falamma, dan ketika, kashafna, kami hilangkan, anhum, dari mereka, ar-rijza, siksaan, ila ajalin, sampai ke batas, hum balighuhu, mereka sampai kepadanya, kepada batas tersebut, idza hum, tiba-tiba mereka, yang kuthun, mengingkari perjanjian mereka. Tadi janji mau beriman, mau melepaskan Bani Israel, tiba-tiba apabila siksaan sudah diangkat dari mereka, mereka mengingkari janji. Lanjutan ayat, fantaqamna minhum, fantaqamna, maka kami tetapkan, minhum, ke atas mereka. Sebenarnya fantaqamna ini adalah Allah menetapkan siksaan ke atas mereka sebagai pembalasan, sebagai pembalasan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tak juga mau beriman kepada Allah. Fa'aghraqnahum, maka kami tenggelamkan mereka, fil yammi, di dalam laut. Bi'annahum, sesungguhnya mereka, hal itu adalah disebabkan karena sesungguhnya mereka kazzabu, mendustakan, biayatina, ayat-ayat kami, wa kanu anha, dan adalah mereka itu terhadap ayat-ayat kami, ghafilin, lalai. Mereka itu lalai dari mengingat ayat-ayat kami. Maka kami berikan pembalasan ke atas mereka, yaitu berupa siksaan. Maka kami tenggelamkan mereka di dalam laut. Sesungguhnya hal itu disebabkan karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan adalah mereka itu lalai terhadap ayat-ayat tersebut. Jadi dari ayat-ayat yang kita terjemahkan tadi, dapatlah kita ketahui bahwasanya yang akan kita pelajari ini adalah berkaitan dengan kesudahan dari Fir'aun dan kaumnya, yaitu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam laut dengan menenggelamkan mereka dalam laut, dan mereka mati semuanya, satu pun tak ada yang selamat. Siapa yang selamat? Nabi Musa dan Bani Israel. Nabi Musa dan Bani Israel selamat sampai ke seberang. Fir'aun dan kaumnya mati binasa semuanya. Maka sampai ke ayat ini habis sudah cerita tentang Nabi Musa dengan Fir'aun dan kaumnya. Habis. Setelah ini Nabi Musa dan Bani Israel pula. Jadi ceritanya satu-satu. Nah sekarang pelajaran yang sangat berharga, karena ini adalah kesudahan kisah Nabi Musa yang diutus kepada Fir'aun dan kaumnya. Rupanya kaum yang sombong itu berakhir dengan kebinasaan. Maka siapapun yang sombong sampai hari kiamat akan berakhir dengan kebinasaan, cepat atau lambat. Itu sudah menjadi sunnatullah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah berganti. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti, dan sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang. Tidak. Seperti itu dari dahulu hingga sekarang, maka menjadi pelajaran yang berguna bagi kita hari ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, dengan harapan kita lebih dekat dengan kandungan ayat, sehingga lebih mudah bagi kita untuk menjadikan ayat-ayat ini sebagai pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita mulai ayat 133.
Fa arsalna alaihimut tufan. Lalu kami mengirimkan kepada mereka taufan. Ayat ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mereka telah diberi hukuman. Dua hukuman sebelum ini, yaitu kemarau panjang dan juga kekurangan buah-buahan. Kemudian mereka rupanya tidak juga mau berubah. Apabila mereka disiksa dengan siksaan berupa kemarau panjang dan kekurangan buah-buahan, mereka mengatakan, ini kami menderita susah seperti ini adalah disebabkan karena Musa ini. Musa ini bersama kami. Musa ini mendatangkan sial. Musa ini membuat sial ini. Maka mereka yattayyaru bi Musa wa ma'ah. Mereka itu melemparkan kesialan kepada Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya. Kemudian apabila diangkat dari mereka siksaan, mereka mengatakan, lana hadhihi, ini memang sudah semestinya milik kami, karena kami ini adalah orang-orang yang baik, yang mendiami negeri Mesir ini. Beratus-ratus tahun lamanya kami di Mesir ini, tak pernah kami menderita, kami sengsara. Ini memang sudah bahagian kami. Jadi mereka tidak mengembalikannya kepada Allah. Ini pelajaran sebelum ini. Kemudian Nabi Musa mengingatkan mereka bahwasanya ini semua adalah tanda kekuasaan Allah. Allah mengingatkan Fir'aun dan kaumnya supaya jangan sampai menutupi keberadaan Allah yang mengatur alam semesta ini. Tapi apa kata Fir'aun dan kaumnya? Wahai Musa, apapun tanda kekuasaan yang kamu tunjukkan kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu. Titik. Ini yang sebelum ini pengajian ini. Artinya kami tak akan percaya kepadamu. Apapun yang kami tunjukkan kepada kami, apapun yang kamu tunjukkan kepada kami tak akan percaya. Maka kita sebut sebelum ini, mereka sudah berada di puncak keingkaran. Nah, ketika sudah sampai ke puncak keingkaran, Allah kirimkan ke atas mereka. Nah, ini dia ayat kita pada kesempatan ini. Maka kami kirimkan ke atas mereka taufan. Berarti inilah siksaan yang ketiga. Kami kirim ke atas mereka taufan. Taufan, tufan. Sudah masuk ke bahasa kita, taufan. Biasanya taufan dalam bahasa kita yang difahami itu adalah angin yang kencang, yang apabila melanda apa saja yang ada di hadapannya, dia akan musnahkan. Ada rumah depan, rumah musnah. Ada kendaraan depan, kendaraan akan dibawanya sekali, hancur. Taufan dari kata tofa yatufu, maknanya berputar. Tawaf, ada tawaf berputar mengelilingi Ka'bah. Taufan dikatakan taufan karena angin itu berputar. Biasanya angin biasa dia lalu begitu saja. Tetapi kalau angin taufan itu dia berputar, kata orang Melayu, memulun apa yang ada di depannya, dipulunnya, pulun habis. Tak ada lagi tersisa. Di belakang, kalau taufan itu sudah pergi berlalu, di belakang taufan itu adalah kehancuran. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan taufan dikirim ke atas mereka hukuman. Tapi ada pula di antara ulama tafsir memahami bahwasanya taufan yang dimasukkan di sini adalah banjir besar. Banjir besar, yang banjir itu datang berputar, yaitu mendatangi di mana saja mereka berada. Jadi tenggelamlah mereka. Tetapi banjir itu tidaklah menenggelamkan habis mereka, yaitu menenggelamkan setengah badan mereka. Kalau mereka duduk, maka mereka tenggelam habis. Jadi mereka tak bisa duduk, mereka berdiri saja. Karena memang ia adalah taufan atau banjir yang dikirim oleh Allah sebagai hukuman supaya mereka kembali. Berapa lamanya taufan itu pada mereka? Tak kunjung reda, 7 hari lamanya. Dikatakan dari hari Sabtu sampai ke hari Sabtu berikutnya, 7 hari. Tapi mereka tak tahu berapa lama ya. Tetapi diterangkan yang berlaku pada masa dahulu itu 7 hari.
Maka mereka melihat, oh ini tidak ada penyelesaiannya ini. Mereka tahu, oh ini bukan sihir ini. Karena ahli-ahli sihir mereka yang masih ada bersama mereka mengatakan ini tak ada kaitan dengan sihir ini. Nah, jadi siksaan yang Allah kirim itu adalah untuk mematahkan tuduhan mereka, yang mana mereka masih juga menuduh, menganggap Nabi Musa itu sebagai ahli sihir. Nah, mereka melihat, ini bukan sihir ini memang siksaan dari Allah. Ketika mereka mengetahui itu siksaan dari Allah, ini penyelesaiannya hanyalah meminta kepada Nabi Musa saja. Maka ketika rakyat Fir'aun itu mengadu kepada Fir'aun, kemudian menyampaikan kepada Fir'aun, tak ada penyelesaian wahai Fir'aun, wahai Tuan Presiden. Fir'aun kan gelar kepada penguasa Mesir, kecuali meminta kepada Musa supaya dia berdoa kepada Tuhannya. Maka Fir'aun pun mengatakan, pergilah kepada Musa itu, minta kepadanya supaya dia berdoa kepada Allah. Nanti diterangkan dalam ayat berikutnya. Nabi Musa berdoa, kemudian siksaan itu pun hilang, terangkat, hilang banjir. Ada lagi yang mengatakan bukan banjir, makna taufan di sini. Taufan di sini maknanya adalah banyaknya orang yang mati bergelimpangan. Mati di sini, mati di ujung jalan, mati tiba-tiba kembali lagi ke sini, sebelah sana mati, sebelah sini mati. Kemudian kematian. Apa sebab kematian tersebut? Taun itu penyakit yang membuat tubuh ini busuk semuanya. Penyakit taun. Banyak yang mati. Nah, maka mereka pun sudah tak bisa lagi menyelesaikannya, maka mereka minta kepada Nabi Musa untuk menyelesaikannya dengan berdoa kepada Allah. Terangkat hukuman taufan, maka mereka kembali kepada kekufuran. Padahal setiap kali mereka meminta kepada Nabi Musa, mereka berjanji untuk beriman dan melepaskan Bani Israel bersama dengan Nabi Musa. Nanti kita lihat ayat selepas ini. Tapi mereka kembali kepada kekufuran. Berselang 1 bulan, senang, baik, dalam keadaan tidak ada apa-apa. Tapi mereka kembali kepada kekufuran. Allah kirim pula hukuman berikutnya, yaitu wal jarad, belalang. Belalang ni kalau sedikit tidak membahayakan, betul. Tapi kalau sudah banyak, tak ada lagi tanam-tanaman. Bukan hanya tanam-tanaman mereka, tetapi juga rumput-rumput habis. Tak ada lagi yang tersisa. Belalang. Karena belalang ini bukan belalang biasa. Ini belalang tentara Allah untuk menghukum, untuk menyiksa mereka. Bahkan dalam tafsir Imam Al-Baghawi disebutkan, belalang ini bukan hanya makan daun, sampai kepada paku-paku yang digunakan untuk memasang pintu rumah mereka. Paku besi itu pun juga dimakannya, sehingga pintu-pintu itu pun tanggal, atap-atap pun jatuh. Karena belalang ini tentara Allah yang diutus untuk menghukum, bukan belalang biasa. Maka apabila tanam-tanaman sudah dimakan daunnya, tak ada lagi hasil panen. Kemudian rumput-rumput sudah dimakan, bermana binatang ternak pun mati. Kemudian mereka berdiam di rumah yang sudah hancur karena siksaan dari Allah Ta'ala. Ini belalang, bukan belalang biasa ya. Jadi jangan fahami dia seperti belalang yang kita lihat. Tidak, ini belalang tentara Allah untuk menghukum. Allah memiliki tentara. Tentara Allah itu banjir. Tentara Allah itu nanti kita sebut lagi, yaitu kutu wal kummal. Tadi sudah kita sebutkan berapa lama belalang itu berterbangan dan menghabisi tanaman mereka. 1 minggu. Kembali lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa berdoa lagi. Doa Nabi Musa diperkenankan. Setiap kali minta kepada Nabi Musa, berjanji untuk beriman. Tapi rupanya setelah sebulan berjalan, tak juga beriman. Kembali kepada kekufuran, tidak tetap terus beriman. Kembali kepada kekufuran. Maka didatangkan pula kutu.
Ini bukan kutu seperti sekarang ini 1-2 di kepala, tidak. Penuh kepala itu dengan kutu. Bukan hanya di kepala, masukkan tangan ke dalam saku, di saku penuh kutu. Letakkan kepala di bantal ada kutu. Di mana mereka duduk, di situ ada kutu. Dan kutu itu bukan hanya pada manusia, tetapi juga pada binatang ternak mereka kutu. Dan kutu itu mendatangkan penyakit. Dan banyak orang yang telah mati dengan kutu tersebut. Karena kutu merupakan tentara Allah yang dikirim untuk menghukum. Tapi tak juga mau mengambil pelajaran. Sama seperti sekarang ini, ditetapkan penyakit AIDS, HIV, tak ada penyembuhnya. Supaya jangan biarkan lagi, jangan diperbolehkan, dibebaskan perzinahan di mana-mana. Tapi tak juga mau mengambil pelajaran. Ada PAD, Ustaz, pendapatan asli daerah, perzinahan, dilokalisasi perzinahan. Padahal zina itu hukumnya haram. Kalau sudah berumah tangga berzina juga dihukum bunuh. Kalau belum berumah tangga berzina dirajam 100 kali rajaman. Tapi sekarang ini mereka suka sama suka, tak ada masalah apa. Maka ditetapkan hukuman HIV AIDS. Tapi mereka tak juga mau mengambil pelajaran. Tak tahulah apalagi setelah ini hukuman. Jadi pada masa dahulu ada hukuman kutu, sekarang ni ada pula hukuman virus HIV AIDS, dan tahapan lagi virus-virus yang lainnya. Ada lagi virus Ebola lah namanya, ada lagi virus flu burung lah, flu babi lah, dan lain sebagainya. Tapi tidak juga mau mengambil pelajaran. Kalau di Jawa sana banjir sudah, lumpur panas, gempa bumi, tsunami, berapa banyak ya? Tapi tak juga mau mengambil pelajaran. Berapa lama kutu itu bersama mereka, menyiksa mereka, menghilangkan ketenangan, kenyamanan pada mereka? 1 minggu lamanya. Nabi Musa berdoa, kemudian mereka berjanji beriman, tapi sebulan saja. Setelah itu kembali lagi kepada kekufuran. Maka Allah kirim pula wadhafadi, kata. Di mana saja ada kata. Di mana saja ada kata. Di pinggan mereka ada kata. Di gelas mereka mau minum, di situ sudah ada kata. Sampai dikatakan ketika mereka mau bicara saja, mulut terbuka, masuk kata ke dalam mulut. Di mana-mana kata. Dan kata ini melompat dan tak bisa dikawal kemana-mana. Maka mereka pun tidak nyaman lagi hidup. Kata berapa lama? 1 minggu pula lamanya. Kemudian penyelesaiannya mereka minta lagi kepada Nabi Musa untuk berdoa. Pada hari ini begitu juga. Ditimpa kesusahan, minta ustadz untuk berdoa. Setelah ustaz berdoa, selesai masalahnya, hilang kesusahannya, kembali lagi dia kepada kemaksiatan. Ini sama dengan kaum Fir'aun dulu nampaknya. Sikap seperti itu jangan ditiru. Apa sebab? Berarti tidak mau mengambil pelajaran. Apalagi hukuman berikutnya, wadam, dan darah. Allahu Akbar. Maksud darah di sini kita faham darah manusia, tapi di mana-mana darah. Air yang akan mereka minum berubah menjadi darah. Sumber air. Tapi ketika mereka mengambil air dari sumur tersebut, ia adalah berupa darah. Kemudian sungai-sungai mereka berubah menjadi darah. Yang anehnya dalam tafsir disebutkan, bersama mereka kan ada Bani Israel. Ada Bani Israel. Ini disebutkan dalam tafsir Asy-Sya'rawi. Bani Israel pula apabila mau mengambil air dari sumur, air itu tidak berubah menjadi darah, tetap air. Apabila mereka mengambil air dari sungai,
tetap berupa air, tidak berubah menjadi darah. Tapi Fir'aun dan kaumnya ketika mengambil dari sumur, dari sungai, berubah menjadi darah. Akhirnya tak ada pilihan kecuali minta kepada Bani Israel supaya air yang ada di tangan Bani Israel itu diberikan kepada mereka, kepada Fir'aun dan kaumnya. Tapi pindah saja ke tangan mereka, berubah menjadi darah. Nah, itu bukan sihir, itu memang hukuman dari Allah. Itu baru hukuman. Sebab kalau terbeda kan, di sini tetap air, di sini berubah jadi darah. Ini siapa yang merubah yang ini menjadi darah dan ini tetap menjadi air? Pasti di sana ada yang berkehendak. Nah, maka mestinya mereka berpikir yang berkehendak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada yang menceritakan ini untuk menjadi pelajaran, yaitu karena mereka itu ingin juga minum air, maka air yang sudah diminum oleh Bani Israel meminum air yang betul-betul air dan masuk ke mulut mereka air. Tapi karena mereka ingin juga minum air, mereka bersedia untuk menampung air yang keluar dari mulut Bani Israel itu dengan mulut mereka, supaya yang mereka minum adalah air yang sebenarnya air, meskipun dari mulut Bani Israel. Jadi Allah ingin mengajar mereka supaya mereka jangan lagi menyombongkan diri, karena mereka sombong. Kami ini adalah penduduk Mesir ini, kami adalah orang-orang bangsawan, kami berdarah biru. Nah, ini yang kita sebut sebelum ini. Kami orang terpandang, hilang sudah terpandangnya kalau minum air dari mulut orang lain. Tetapi takdir Allah pula, memang pindah air itu ke mulut kaum Fir'aun. Tetapi ketika mereka telan, mereka menelannya menjadi darah. Begitulah kehendak Allah Ta'ala. Karena siksaan, kalau Allah menyiksa, itu tak bisa diakalkan lagi. Karena siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dalam kemampuan akal untuk memahaminya. Bagaimana laut dibelahkan? Dalam kemampuan akal untuk difahami. Laut terbelah, laut berhenti saja kita susah memahami dengan akal, apalagi laut itu terbelah, kemudian membuat jalan-jalan yang banyak sampai ke seberang sana. Nah, akal susah untuk memahaminya. Maka apabila kaitannya dengan hukuman-hukuman Allah di dalam Al-Quran, sudahlah, percaya, beriman sajalah kepada apa yang Allah beritahukan. Dengan beriman itulah membuat kita menjadi takut untuk melakukan perkara yang buruk dan tercela, karena nanti akibatnya akan mendapatkan hukuman dan siksaan Allah. Ini yang penting sebenarnya, adanya rasa takut. Karena rasa takut itulah yang membuat kita menjadi memelihara diri untuk tidak melanggar. Biasanya orang yang tak punya rasa takut di jalan raya, takut kecelakaan, takut jatuh, kalau tak punya rasa takut, maka dia ugal-ugalan di jalan raya, dia akan sembrono, sembarangan saja di jalan raya, ngebut-ngebutan dan lain sebagainya, karena tidak punya rasa takut. Tapi kalau ada rasa takut, ini saya akan didenda, akan di compound, akan tangkap nantinya, akan dipenjara kalau saya melanggar dan membunuh atau melibatkan orang lain menjadi mati umpamanya. Wah, ini saya akan dipenjara. Ada rasa takut, maka akan berhati-hati. Maka sebenarnya ketika hukuman-hukuman ini kita dapatkan dari kisah-kisah Al-Quran, maka membuat kita hendaknya menjadi rasa takut. Dan surah Al-A'raf ini sebahagian besarnya adalah menerangkan tentang kisah-kisah yang membuat rasa takut kepada, khususnya surah Al-A'raf ini, rasa takut kepada pemimpin-pemimpin. Maka sebelum pemimpin itu jadi pemimpin, terlebih dahulu belajar tafsir surah Al-A'raf dulu, supaya ada rasa takut. Kalau tak punya rasa takut, hak dia, hak orang pun
hak dia juga. Akhirnya dia mengambil hak orang lain, menindas, menganiaya, tidak menjalankan amanah, mengingkari janji. Lain yang disebut pada waktu kampanye, lain pula yang dia buat setelah terpilih. Janji tinggal janji. Maka belajar dulu surah Al-A'raf. Ini dia surah Al-A'raf. Ini petunjuk Al-Quran. Semua dah sepakat, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mau memelihara diri. Orang-orang yang mau memelihara diri disebut orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sebenarnya kalau mengetahui orang itu jujur atau tidak, sebenarnya dapat diketahui orang ini belajar Al-Quran atau tidak. Belajar Al-Quran bukan hanya baca Quran, belajar kandungan Al-Quran untuk dia amalkan atau tidak. Kalau tidak, orang ini tidak akan jujur sebenarnya di dalam menjalankan amanah. Mudah saja sebenarnya, sangat mudah untuk melihat keadaan pada masa sekarang sampailah kepada masa yang akan datang. Apa yang akan berubah? Tak akan ada apa yang berubah. Karena perubahan itu sebenarnya bukan perubahan jalan menjadi lebih bagus, bangunan menjadi lebih tinggi. Bukan. Perubahan sebenarnya manusianya berubah atau tidak. Karena yang menjadi penentu perubahan itu adalah manusianya. Fisik-fisik itu adalah bukan menjadi penentu, karena dia adalah yang dibuat oleh manusia. Yang menjadi penentu adalah manusia pembuat itu, manusia pembangun itu. Kalau manusianya perusak, gedung yang tinggi bisa dihancurkan, dan apapun yang sudah baik bisa menjadi buruk. Apapun yang mendatangkan manfaat bisa mendatangkan mudarat kalau manusianya sudah rusak. Maka ayat berikutnya Allah menerangkan perkataan berikutnya, ayatim mufassalat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini semua hukuman-hukuman ini tanda kekuasaan Allah. Mufassalat, jelas, terperinci. Terperinci satu-satu. Kalau kita perhatikan ini satu-satu. Selesai satu lagi. Selesai satu lagi. Itu dari sisi waktu. Kemudian dari sisi jenis lagi. Kalau kita lihat jenisnya, yang pertama taufan. Kalau kita bawa kepada angin, angin yang kencang. Kalau kita bawa kepada hujan, hujan yang lebat yang menenggelamkan, banjir. Ini berupa angin atau berupa air bah, banjir. Kemudian belalang. Nah, belalang ini pula. Belalang ini adalah yang hinggap, yang terbang ke sana kemari, yaitu yang menghabisi tanam-tanaman mereka. Satu lagi, beda dengan angin tadi, dengan air tadi, satu-satu. Antara satu dengan yang lainnya tak sama. Satu lagi, kutu lain lagi, berbeda dengan belalang. Belalang dia terbang, kemudian dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kalau kutu bagaimana? Dia merayap, kemudian menjadi banyak, tak dihilangkan, penuhlah di tempat itu keadaannya, dan dia akan memakan darah manusia, dan dia akan mendatangkan penyakit. Ada racun pada kutu tersebut. Kutu kalau ada di rambut macam mana? Gatal. Itu baru 2-3 kutu. Kalau kutu itu banyak di rambut, macam mana kira-kira? Itu baru kutu rambut. Kalau di setiap lapisan badan itu ada kutu, macam mana? Dalam telinga ada kutu, di tepi telinga ada kutu, di leher ada kutu, di ketiak ada kutu, di setiap lipatan badan ada kutu, letakkan kepala ada kutu, duduk ada kutu. Macam mana nasib? Tersiksa. Kemudian perincian lagi wadhafadi. Wadhafani kadak melompat. Kalau katak melompat, kalau tadi kutu, kalau tadi belalang terbang dari satu tempat ke tempat lain. Kalau katak dia melompat, dia bukan terbang tapi melompat. Dan katak ini pula bukan hanya melompat, dia mengeluarkan suara yang bising, bersahut-sahut. Kalau orang sakit gigi kemudian dia dengar katak berbunyi, marah dia kepada katak, bising, ribut. Dan ini pula di mana saja ada katak.
Dan orang melihat kata itu jijik. Dan kata itu ada di mana saja makanan mereka letakkan, di pinggan ada kata. Di gelas ada minuman, di gelas ada kata. Dalam mulut mereka pun ada kata. Bagaimana mereka akan nyaman hidup? Jadi satu persatu diterangkan terperinci tentang hukuman tersebut. Wadam, dan darah. Ini kaitan dengan minuman. Minuman penting sekali. Ada minuman, ada, tapi minuman itu bukan air. Minuman itu darah. Karena mereka mau minum juga, kalau tidak mati kehausan, akhirnya darah pun juga diminum. Tak ada lagi pilihan kalau tidak mati. Maka kita lihat satu demi satu hukuman itu antara satu dengan yang lainnya ada waktunya satu, dan berikutnya lagi adalah jenis-jenisnya berbeda antara satu dengan yang lain. Mufassalat, terpisah-pisah. 30 hari jaraknya antara satu dengan yang lain. Berarti berkali-kali Allah mengingatkan mereka, tapi berkali-kali pula mereka tak mau diperingatkan. Fastakbaru, lalu mereka menyombongkan diri. Wa kanu qauman mujrimin, dan adalah mereka itu kaum yang senantiasa berbuat dosa. Mujrim ini berbuat dosa, maknanya lain yang diperintahkan, lain yang dibuat. Yang diperintahkan beriman kepada Allah. Yang mereka buat menyekutukan Allah, memilih kekufuran. Ini ayat 133. Nah, ayat 134, ayat yang berikutnya adalah menerangkan tentang keadaan mereka setiap kali hukuman itu mereka terima. Tadi kan ada 5 hukuman. Nah, setiap kali hukuman mereka terima, bagaimana keadaan mereka? Keadaan mereka, walamma waqa'a alaihimur rijz, dan ketika hukuman itu ditetapkan ke atas mereka, siksaan itu diberlakukan ke atas mereka, qalu, mereka berkata, ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Wahai Musa, bermakna mereka pergi kepada Nabi Musa, karena mereka tahu penyelesaian siksaan ini tak ada lagi yang lain kecuali mengadu kepada Nabi Musa. Berarti kalau begitu mereka mempercayai sebenarnya Nabi Musa itu adalah sebagai penyelesai. Tapi bagaimana mereka tak juga beriman kepada Nabi Musa? Kesombongan. Nah, itulah dia penyakit. Penyakit yang membawa kepada kesesatan itu adalah sombong. Sombong itulah yang membuat seseorang tidak akan berhasil dalam hidup. Di pondok pesantren dahulu, Pak Kiai itu sudah dapat lihat, ini anak nih kalau begini nih di kelas 1 seperti ini tak akan selesai di kelas 6 nih. Pak Kiai itu sudah tahu, sebab ini sifatnya sombong ini, kalau seperti ini tak akan selesai ini. Memang nampak dengan kawan dia menyombong, ditinggalkan oleh kawannya. Susahlah hidupnya. Kalau di pondok tak bersama kawan macam mana? Kalau kita sakit, siapa yang akan mengambil nasi ke dapur untuk kita kalau kita sakit? Ayah mak kita tak ada, ayah mak kita di rumah, kita di pesantren. Yang akan membawanya adalah kawan kita. Kawan tak mau, lantaklah dia kelaparan di sana, karena dia sombong, tak ada orang yang mau berkawan. Akhirnya tak senanglah, tak betah dia di pesantren, tak berhasil. Maka orang yang sombong ini tak akan pernah berhasil dalam hidup. Kesombongan itulah dia penyakit yang bisa membawa kepada penyakit yang lebih parah dari itu. Dan penyakit yang lebih parah adalah kekufuran di dalam hati. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit kekufuran. Kalau sudah sombong, nanti anaknya adalah dengki, nanti cucunya adalah dia ada itu beranak terus. Ada saja penyakit berikutnya, yaitu berburuk sangka kepada orang lain. Apalagi yang lain, tak habis-habis. Pangkalnya ada sombong. Iblis menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah adalah disebabkan karena
kesombongan. Maka dalam hadis Nabi disebutkan, kalau ada kecil saja kesombongan di hati, tidak akan masuk surga. Terhalang masuk surga kalau dalam hati itu masih ada kesombongan. Maka agama ini datang adalah untuk menghilangkan kesombongan itu. Dan orang yang akan dimasukkan ke surga adalah orang yang telah dicabut. Kalau ada kesombongan dalam hatinya, Allah cabut. Karena mereka merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah cabut kesombongan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut kesombongan dalam hati mereka, kedengkian dalam hati mereka, ketidaksukaan pada orang lain dalam hati mereka. Allah cabut, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang merendahkan diri, saling bersaudara, kemudian mereka berkasih sayang. Itulah yang membuat mereka masuk ke dalam surga. Fastakbaru, mereka menyombongkan diri. Wa kanu qauman mujrimin. Walamma waqa'a alaihimur rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indak. Bima ahida indak. Dengan apa-apa yang Allah menetapkannya pada sisimu. Apa yang Allah tetapkan ke atas Nabi Musa? Allah tetapkan kenabian pada diri Nabi Musa alaihissalam. Mereka tahu dengan kenabian Nabi Musa akan berdoa. Karena Nabi Musa seorang nabi, berdoa maka doanya dikabulkan. Maka apabila doa dikabulkan, hukuman akan diangkat, siksaan akan dihilangkan. Mereka tahu. Maka mereka pun mengadu kepada Nabi Musa sambil berjanji. Dan janji itu dalam bentuk sumpah. La in kasyafta annar rijza, sungguh wahai Musa, jika kamu menghilangkan siksaan ini dari kami, la nu'minanna lak, kami sungguh akan beriman kepadamu. Berjanji untuk beriman kalau hukuman dihilangkan, diangkat dari mereka. Wala nursilanna ma'aka bani Israel, dan sungguh kami akan melepaskan Bani Israel itu bersamamu seperti yang kamu minta wahai Musa. Bermakna yang berkata ini siapa ini? Oh, yang berkata ini kalaupun ada utusan dari Fir'aun, itu adalah dari Fir'aun. Sebab yang berhak untuk melepaskan Bani Israel bersama Nabi Musa adalah Fir'aun. Oh, jadi Fir'aun sudah tak mampu buat apa-apa lagi. Yang menjadi penentu ketika itu adalah Nabi Musa alaihissalam dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu baru beriman. Itu namanya iman terpaksa namanya. Beriman yang sebenarnya itu beriman dengan sukarela. Tapi itulah manusia. Maka Allah tetapkan hukuman itu supaya manusia menjadi lemah, supaya manusia menjadi tidak berdaya, supaya manusia mengakui dirinya tak mampu buat apa-apa dalam penyelesaian, supaya manusia mengetahui Allah lah yang akan menyelesaikan. Supaya ketika itu kalau sudah mengenali Allah yang akan menyelesaikan, beriman dan terus beriman. Tapi rupanya tidak. Rupanya beriman untuk masa tertentu saja. Ada beriman masa tertentu. Allah tahu siapa yang beriman untuk masa tertentu saja. Ada berimannya sebelum dipilih pergi umroh dulu 4-5 hari, kemudian pulang. Untuk dipilih datanglah ke masjid-masjid, masjid sana, masjid sini, beri bantuan. Masjid ni ada apa lagi ni? Apa yang perlu diperbaiki? Maka dikirimlah atap ke masjid. Setelah atap terpasang, dia tak terpilih, minta buka kembali. Karena rupanya atap seng itu belum dibayar ke kedai lagi. Ada berlaku ini? Ada berlaku. Allahu Akbar. Ini pelajaran. Jadi di sepanjang masa manusia itu macam tu saja, tak berubah-berubah. Macam mana dahulu, macam tu sekarang.
Beruntung kita belajar Al-Quran ini, dapat kita, oh iya ini dia petunjuk Allah, betul yang Allah sampaikan ini, memang betul. Masa mempertikaikannya lagi, mempertanyakannya lagi? Maka sepatutnya kita lihat Al-Quran dulu, baru lihat kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Ini dia firman Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Faman asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang paling benar dalam berfirman kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ayat berikutnya. Falamma kashafna anhumur rijza, maka ketika kami telah angkat siksaan dari mereka, ila ajalin hum balighuhu, sampai ke ajal yang mereka itu sampai kepadanya. Jadi ada ajalnya. Ajal itu maknanya batas akhir. Batas akhirnya berapa? Batas akhirnya adalah, batas akhirnya apabila mereka itu disiksa oleh Allah 1 minggu, kemudian diangkat penyakit itu, mereka senang. Berapa lama masa senang itu? 1 bulan. Nah, ini ketetapan namanya. Ila ajalin, sampai ke ajal, hum balighuhu, mereka sampai ke batas akhirnya. Apabila sudah sampai batas akhir 1 bulan dalam keadaan baik, senang, idza hum yankuthun, mereka kembali mengingkari janji. Tadi janji mau beriman, kembali kepada kekufuran. Tadi janji mau melepaskan Bani Israel, kembali melarang Bani Israel untuk dibawa oleh Nabi Musa. Berikutnya lagi, fantaqamna minhum, maka kami pun membinasakan mereka dengan memberikan pembalasan ke atas mereka. Sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, nampaknya Fir'aun dan kaumnya ini memang tak bisa lagi, tidak bisa lagi diberi tangguh, mereka ini akan dibinasakan dengan segera. Maka wahai Musa, pergilah kamu membawa Bani Israel. Maka Nabi Musa pun membawa Bani Israel di malam hari. Fir'aun tak tahu. Di pagi hari baru Fir'aun tahu tak ada lagi di negeri Mesir Bani Israel. Rupanya sudah dibawa lari oleh Nabi Musa. Maka Fir'aun pun mengejar. Mereka mengejar dengan kuda, dengan tunggangan yang laju, sementara Bani Israel berjalan kaki jauh, tetapi mudah, cepat untuk didapati. Kemudian mereka tak ada lagi tempat lari karena di hadapan ada laut merah membentang, karena mereka itu di Afrika, ya. Afrika yang membatasi dengan Asia adalah laut merah. Maka tak ada pilihan lain kecuali berlayar ke daratan seberang sana. Tetapi ini laut merah lebar sekali, kemudian tidak ada kapal yang akan membawa mereka ke sana. Kemudian Fir'aun sudah terus mendekat. Maka ketika itu Allah pun memerintahkan kepada Nabi Musa supaya memukulkan tongkatnya ke laut. Maka laut pun terbelah. Kemudian Nabi Musa menempuh jalan yang sudah disediakan dengan terpisahnya laut sampai ke seberang. Sampai ke seberang mereka selamat. Kemudian Fir'aun mengejar di belakang dan mereka berada di tengah-tengah laut yang sudah dibelahkan, tetapi laut itu kembali ditautkan. Nah, tentang terperinci seperti ini tak disebut. Yang disebut di sini fantaqamna minhum, lalu kami berikan pembalasan ke atas mereka, wa aghraqnahum fil yammi, lalu kami tenggelamkan mereka di dalam laut. Seperti apa ditenggelamkan? Tak diceritakan di sini. Apa sebab? Itu bukanlah yang penting di sini. Yang penting di sini adalah kesudahan kaum Fir'aun itu dibinasakan di laut. Itu saja. Seperti apa dibinasakan? Nanti di ayat yang lain akan diterangkan. Jadi setiap ayat itu ada keistimewaannya masing-masing. Bi annahum kadzdzabu bi ayatina, disebabkan karena mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Itu sebabnya, mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kanu anha ghafilin, dan adalah mereka itu lalai terhadap ayat-ayat Allah. Lalai, kalau disebut lalai bermakna ada yang melalaikan. Apa yang melalaikan? Yang melalaikan adalah dunia ini. Dan yang cenderung kepada dunia ini adalah hawa nafsu. Maka hawa nafsu
berupa kesenangan kepada dunia, melalaikan mereka dari mengingat Allah. Sama dengan kita ini. Awal-awal 5 menit, 10 menit pertama betul-betul fokus kepada pengajian. Fokus. Karena memang duduk di sini ini untuk mendengar pengajian. Tapi setelah itu ada yang melalaikan, sehingga tak mendengar pengajian lagi. Ada yang melalaikan, di sebelahnya ada yang berbisik-bisik. Nah, bisikan kawan sebelah telah melalaikan. Tak terdengar lagi apa yang disampaikan oleh guru di depan, karena yang terdengar adalah bisikan kawan sebelah. Bisikan kawan itu telah melalaikan. Tidak lagi melihat ayat-ayat Al-Quran, tapi yang dilihat adalah telekung kawan depan. Bagus sekali ini, jilbabnya dari mana ini? Baru dia pakai, warnanya bagus. Ini mahal tidak ya? Akhirnya dunia itu melalaikannya dari belajar menuntut ilmu. Ini contoh-contoh mudah. Kita di dunia ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Tapi banyak sekali keinginan-keinginan dunia ini melalaikan dari beribadah kepada Allah. Tak ada lagi. Solat 5 waktu lepas begitu saja. Apa yang melalaikan? Rapat. Entah apa aja yang dirapatkan. Kemudian berdagang itu tak habis-habis. Solat 5 waktu lepas. Baca Quran. Ada yang mengatakan sudah 25 tahun tidak menyentuh Al-Quran. 25 tahun. Ulang dari awal. Kembali lagi belajar dari awal. Karena dah 25 tahun itu dah lupa itu. Akhirnya karena kelalaian itu membuat mereka menjadi tenggelam dalam kemaksiatan. Maka disebutkan jangan sampai lalai seperti lalainya Bani Israel pada masa dahulu, ini dengan Nabi Musa, dan sebelumnya seperti lalainya kaum Fir'aun pada masa Nabi Musa dahulu. Jadi ada 2 kelompok yang dihadapi oleh Nabi Musa ya. Kaum Fir'aun dengan Fir'aunnya sekali, dan Bani Israel. Tentang kaum Fir'aun selesai kisah. Tentang Bani Israel pengajian-pengajian yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.